Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Margobakti, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Imam Suci yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Iman Sutopo SPD, yang kami hormati Ibu Tanti Ristiana SPD selaku narasumber program guru penggerak, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Margobakti. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa hadir dalam acara aksi nyata program guru penggerak. Kedua kalinya sholawat berserta salamnya Allah marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD 1 Margobakti. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Imam Suci. Acara yang keempat yaitu inti acara. Acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab. Acara yang terakhir adalah doa atau penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dalam bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wandayani SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu kami selaku guru penggerak hari ini yang melaksanakan kegiatan bagi kepada kita semuanya. Juga yang kami hormati kepada Bapak Sutopo yang mana beliau mewakili Kepala Sekolah SMP 5 Suci, Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Margobakti beserta tenaga pendidik yang kami hormati. Nah, intinya marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan menjelang siang ini kita semuanya diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini, tentunya untuk mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh kita. Salawat dan salam marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita nantikan selalu sahabatnya di hari yang mulia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kalau hari ini kita dipilih kesempatan untuk nanti melaksanakan atau melakukan kegiatannya, dan pasti kita nanti telah lolos atau lulus di guru penggerak angkatan ke-10. Silakan beliau Bapak Imam Sutopo mendampingi itu nanti terlulus di angkatan yang ke-11 ya Pak. Alhamdulillah. Maka dari itu memang baru mau menginjakkan mulai, kami harapkan tentunya kepada rekan-rekan guru SDN 1 Margobakti supaya nantinya bisa mengikuti jejak beliau, karena tentunya yang masih muda-muda yang dibandingkan yang mungkin kalau ibu itu kami maklumi juga sangat juga waktunya mungkin usianya juga udah tidak bisa, tapi untuk guru yang masih muda, rekan kita yang masih muda, kalau nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Tanti saya ikuti, kita simak biar kita bisa tergerak untuk mengikuti, terutama yang masih muda semua ini guru kita. Jangan kita mungkin pikir repotnya kalau memang repot itu selalu mendampingi kita sebagai pendidik, tapi alhamdulillah Bu Tanti bisa mengambil peran kita untuk melaksanakan kegiatan ini, jadi bisa berbagi ilmu, bisa mungkin Bapak dan Ibu tanya Bu Tanti bisa lolos atau mau daftar nggak lolos dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang kami mohon maaf kepada Bu Tanti seperti ini. Ayat inilah adanya supaya kita hanya bisa menyambut ini bisa lebih. Mohon maaf mungkin kalau banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan kita, kami mohon maaf ya. Semoga hal ini nanti dilaksanakan, nanti bisa lancar, bisa sukses, bisa mendukung apa yang
kami ingatkan harapkan untuk kedepannya. Terima kasih kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Mesuji yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Iman Sutopo. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyani SDU selaku Kepala Sekolah SD 1 Majawati, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Guru SD 1 Majawati, Ibu Adriana selaku JDP Angkatan 11 nanti akan menyampaikan materi tentang aksinya kalian. Alhamdulillah yang disebut dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rahmat lebih dari darinya sehingga kita bisa berdua pada siang hari yang kita sediakan dalam kondisi sehat walafiat dan masuk kurang salah satu. Salawat dan salam marilah kita lakukan kemudian kita lebih bisa Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kami mohon izin untuk menunggu aktivitas dari Bapak Ibu sekalian untuk meminta digelarkan kakak untuk mengganggu aktivitasnya karena hari ini ada program yang akan kami sampaikan terkait dengan aksi nyata program guru penggerak angkatan 10. Permohonan maaf disampaikan oleh kepala sekolah kami Pak Muhammad SPD yang sebenarnya harusnya hadir pada kesempatan siang hari ini, tapi karena suatu hal beliau berhalangan. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yani dan juga teman-teman guru sekalian bahwa kami sudah diterima dengan sangat baik pada siang hari ini, diberikan uang, disambut dengan sangat menyenangkan seperti itu. Pada kaitannya kami tidak serta-merta ini memilih ya sekolahan, karena kami memang beberapa memiliki pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah kami karena guru penggerak ini slogannya adalah bergerak, tergerak dan menggerakkan, maka kami memiliki motivasi tersendiri untuk bisa memberi setidaknya inspirasi gitu ya untuk teman-teman yang masih kemudian di sini dominasinya masih muda gitu ya, semangatnya masih sangat bagus, kemudian peluang langkahnya masih sangat banyak. Jadi kami juga ingin menggerakkan teman-teman yang masih muda ini untuk ayo kita biar tergerak untuk bisa mengikuti minimal mencoba. Karena bagaimanapun juga ini program yang bagus Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi. Ya, karena memang kita dituntut untuk menjadi guru yang tidak hanya dalam tanda kutip guru saja, yang tidak hanya menjadi guru yang biasa saja, akan gampang terlupakan dan akan terlindas oleh zaman. Makanya program yang ditawarkan oleh guru penggerak ini kita dituntut untuk menjadi pribadi yang baru dengan kepemimpinan yang baru, dengan manajemen dan sebagainya, yang diharapkan bisa merubah paradigma pendidikan yang tidak selamanya bagus di masyarakat. Nah, hari ini akan ada aksi nyata dari Kampus Dana yang nanti kita bisa jadikan kayak masukan kita sebagai bahan penambah informasi dan pengetahuan. Saya kira itu Bapak Ibu nanti kami telah menyediakan gift atau kenang-kenangan nih buat Bapak Ibu. Nanti kan ada sistemnya jawab seperti itu. Kita ada dua buku ini tentang parenting. Jadi anakku terhebat, karya dia nanti tips bagaimana menjadi yang terbaik, dan satunya adalah dari IDN Times, penerbitnya Perusahaan Gramedia, judulnya Generasi Eksplorasi. Jadi Bapak dan Ibu yang menemukan atau yang saudara atau Bapak Ibu sendiri yang masih dari usia 20 dan sampai 30 tahun itu kan masih bisa mengeksplorasi diri. Kita hadiahkan 2 buku ini untuk 2 pertanyaan. Gitu. 1 buku lagi untuk sesi kuis. Jadi inspirasi sukses dan bahagia. Bisa inspirasi untuk kita. Juga nanti bermanfaat dan bisa bermanfaat. Kurang lebih seperti itu. Saya dari rumah semalam sudah ini Bu. Sama saya masuk toko, jadi saya sudah bertapa untuk menyimpan sesuatu. Saya menyiapkan pantun nih Bu. Jangan direaksi ya. Pantunnya adalah pergi ke toko buku membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum, semoga acara hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu inti acara dengan tema aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tanti Istiana SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Salam sehat Bapak Ibu semuanya yang pada hari ini bisa meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya, karena saya tahu ini adalah jadwal atau tanggal-tanggal mempersiapkan ujian kenaikan kelas untuk siswa-siswinya. Tapi saya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya yang bisa meluangkan waktu atau mau meluangkan waktunya untuk menghadiri acara saya pada pagi hari ini, yaitu aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu program dari pendidikan guru penggerak yang saat ini masih saya jalani. Jadi saya belum lulus guru penggerak ya Bapak Ibu, saya masih pendidikan seperti itu. Kemudian yang tidak habis-habisnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri Mandayani selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Margobakti, karena beliau sudah memperbolehkan saya untuk kesini belajar bareng dengan Bapak Ibu hebat semuanya yang ada di sini, berbagi praktik baik atau pengalaman ya Bapak Ibu. Jadi di sini bukan berarti saya yang di depan, kemudian saya yang paling tahu, bukan. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan pengalaman belajar saya sampai saat ini di program Guru Penggerak, yang salah satunya adalah mengenai budaya positif. Baik. Di sini ada salam dan bahagia. Ini biasa dituliskan ketika pertemuan-pertemuan yang saya temui ketika pendidikan program Guru Penggerak. Kenapa kok selalu ada salam dan bahagia? Ini adalah harapan kita sebagai seorang pendidik. Doa kita agar kita sebagai seorang pendidik itu bisa menuntun anak-anak murid kita yang luar biasa agar mereka bisa bahagia menjemput masa depan yang kelak, seperti itu. Kemudian, sebagian sudah tahu saya siapa, tapi sebelumnya tadi saya belum perkenalkan diri ya, yang belum kenal dengan saya. Jadi saya ini Tanti Istiana, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri Imam Suji, tepatnya adalah di Desa Pagardewa yang luar biasa ya. Di sana banyak pagar dewa. Ya, jadi saya 2 hari pulang pergi kemarin, badan saya sampai emas karena saya manusia biasa. Di sana bertemu dengan dewa-dewa. Ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, jadi saat ini adalah tema kita mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu juga ketika proses pembelajaran kepada siswa-siswinya sering memberikan pertanyaan pemantik. Nah, di sini setuju atau tidak setuju jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu baca perlahan-lahan. Jawabannya nggak perlu diungkapkan, di dalam hati saja. Ya, di dalam hati saja. Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju. Kemudian yang selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, biasanya kalau ada siswa kita yang telat, udah kami ini aja nih bersihin tuh WC. Ya. Selanjutnya, memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi anak. Misal, siswa kita kasih pertanyaan, ayo siapa yang bisa jawab? Nanti kalau jawabannya benar, Ibu kasih coklat. Harapan kita supaya apa? Memotivasi. Oke, silahkan boleh didayati dan dijawab di dalam hati saja ya Bapak Ibu.
Saya berharap ketika nanti sudah kita telah satu persatu dari materi yang akan saya sampaikan, kita bisa menemukan apakah benar ya saya setuju, apakah benar saya tidak setuju, seperti itu. Next ya Bapak Ibu. Nah, sekarang dari budaya positif ini ada konsep intinya. Di situ ada 6 konsep inti. Ya, di situ ada beberapa mungkin kalimat-kalimat atau kata-kata yang masih terdengar atau dilihat asing, tapi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah tidak asing lagi. Jadi yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Kalau yang Bapak Ibu sudah menyelesaikan banyak aksi nyata yang ada di PMM, mungkin sudah tidak asing dengan ini, karena ini juga materi-materi yang disediakan di PMM. Lanjut. Oke. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita lihat, mari kita simak ilustrasi berikut. Jadi di situ ada gambaran, jadi ada misal Anda dan rekan Anda. Anda sedang memegang sesuatu benda yang sangat berharga, yang di situ diilustrasikan dengan ada 2 orang anak kecil yang satunya memegang boneka. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda berusaha dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat memberikan barang berharga tersebut. Menurut Bapak itu apa yang terjadi? Nangis? Berantem? Ya. Jadi di situ ini sering kita temui ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di sekolahan apalagi yang masih di SD, baru SD, masih banyak menemukan hal itu terjadi. Kami saja yang di bangku SMP aja masih menemukan fenomena seperti ini ya. Nah sekarang apa hubungannya dengan materi kita? Kita lihat apa yang terjadi. Nah lanjut. Ada 2 kemungkinan ya Bapak Ibu. Yang pertama bersedia memberikan, dan yang kedua tetap bertahan dan tidak memberikan. Nah siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Siapa? Yang punya boneka? Ya, jadi memberikan atau tidak memberikan itu bergantung pada diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, jadi di sini kita akan belajar bagaimana menanamkan hal positif pada diri anak, bahwa nanti dia bisa mengontrol dirinya sendiri, yaitu tidak mudah untuk dipengaruhi dari hal-hal buruk dari luar. Jadi kalau memang anak kita sudah paham hal itu adalah hal baik dan itu tidak boleh diberikan sembarangan, maka dia akan bisa mengontrol diri seperti itu ya. Lanjut. Nah di sini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah di sini ada seorang pakar psikolog, yaitu di situ ada namanya William Glasser ya. Jadi di sini untuk yang atas itu ilusi guru mengontrol murid. Tidak munafik saya sendiri sebagai guru, saya berpikir bahwa ya saya gurunya, saya yang kontrol. Kamu harus urus saya guru kamu, gitu ya. Dengan aturan kita, menurut kita itu benar. Tapi ternyata menurut William Glasser, ya, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, seperti itu. Ya. Kemudian lanjut. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tapi menurut teori kontrol menyatakan bahwa adalah salah satu bentuk-bentuk kontrol yang kita berikan ke siswa kita. Jadi kembali lagi berarti kita yang mengontrol mereka ya, gitu ya. Kemudian lanjut, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada yang sering seperti ini dengan siswanya. Kok kamu melakukan kayak gitu? Tahu nggak sih harusnya seperti ini? Jadi anak itu merasa, saya bersalah, saya yang salah, kayak gitu. Padahal seharusnya menurut teori kontrol
menyatakan bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita menggunakan kritik, ternyata kita malah membentuk murid kita itu menjadi seseorang yang memiliki identitas gagal. Lanjut, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau gurunya A, ya muridnya harus ikut. Ya, harus ikut. Ibu maunya seperti ini caranya, mau nggak mau kamu harus seperti ini. Ya, bahwa matematika itu luas, persegi panjang itu panjang kali lebar, tulisannya harus sama kayak itu ya, nggak boleh ini nanti berbeda kayak gitu ya. Nah, menurut teori kontrol menyatakan bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi seperti ini, bagi siswa yang nurut, yang pasti gurunya kan akan seneng nih, terus seperti itu. Akhirnya akan terjadi bahwa yang lain yang merasa tidak menuruti si guru, dia melakukan hal semau-maunya, ya, karena menurutnya ya sudah pasti dia si teman saya inilah nanti yang diapresiasi sama guru saya, bukan saya, gitu ya. Lanjut, perubahan paradigma dari stimulus kontrol ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, jadi siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Jadi di sini kita berusaha belajar sebagai seorang guru untuk menanamkan bahwa kontrol itu ada pada diri anak sendiri. Ya. Nah, untuk stimulus respon yang biasa kita lakukan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kemudian kalau teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memberi memberi keluasaan untuk murid kita, bagaimana menurut kamu. Jadi bukan menurut saya. Jadi bagaimana menurut kalian, seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak munafik, saya juga banyak hal yang masih salah saya lakukan. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi misal gini, ketika saya masih ngajar matematika, kemudian murid saya ada yang ngobrol atau tidur, pasti kena hukuman. Padahal pasti ada alasannya mengapa dia melakukan hal itu. Ya. Kemudian kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya kalau untuk stimulus respon, tapi kalau untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali ya diri kita sendiri, gitu ya. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain kalau menurut stimulus respon, tapi untuk teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut ya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dan kali ini sebenarnya hal ini tidak hanya diterapkan di sekolah ya Bapak Ibu. Bagi kita yang sudah berkeluarga dan punya anak, ini juga harus kita terapkan ke anak kita. Jadi kalau dia tantrum tinggal rayu-rayu dari bujukan-bujukan nanti jadi ya, jadinya apa? Bujukannya gagal, akhirnya paksa. Ya, padahal menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi harusnya kita tidak seperti itu, tetap kita adakan komunikasi dengan anak kita. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Jadi kalau untuk stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau untuk teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Atau bahasa kerennya itu win-win solution ya. Jadi dia tidak ada yang kalah tapi keduanya menang. Seperti itu. Lanjut. Makna disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu tahu mengenai disiplin itu apa sih? Apa? Menaati aturan. Berarti berhubungan dengan peraturan ya Pak. Alfian ada lagi? Jadi berhubungan dengan peraturan. Disiplin. Apa makna disiplin? Tadi bisa peraturan, kemudian apa? Keharusan. Benar? Kemudian kepatuhan, taat, benar biasa yang kita pahami itu ya mengenai disiplin ya. Nah, tapi kita lihat di sini makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah.
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang saya kasih warna merah ini adalah yang tadi miskonsepsi yang kita lakukan ya, ada kesalahan-kesalahan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang apa kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Kemudian lanjut. Nah, hubungannya dengan teori kontrol lain tadi adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau nilai kebajikan. Ya, lanjut. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan, jadi kan sekarang di negara kita ini menerapkan kurikulum merdeka ya. Ya, jadi untuk nilai-nilai kebajikan yang mendekati itu adalah yang digunakan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau Bapak Ibu browsing di internet untuk nilai-nilai kebajikan tidak hanya ini, banyak. Tapi karena mengacu pada kurikulum yang digunakan yaitu merdeka, maka yang digunakan yaitu profil pelajar Pancasila. Di situ ada 5 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Lanjut. Kemudian kita lihat di sini ada teori motivasi. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, ya. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Kemudian, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Nah, ini, kita kan biasanya termotivasi untuk apa nih? Misalnya dari guru penggerak ini nanti ujungnya kemana sih? Apa reward yang akan saya dapatkan setelah saya mendapatkan mengikuti program guru penggerak seperti itu ya? Lanjut. Nih, teori motivasi menurut Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk nomor 1 dan 2 ini yang disebut dengan motivasi eksternal. X itu dari luar. Jadi motivasi itu berasal dari luar diri kita. Sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi internal. Nah, inilah yang nanti kita inginkan ada pada dalam diri siswa-siswi kita. Ya, jadi dia bisa menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, kaitan dengan kurikulum merdeka. Di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah itu ya bahasanya mardika iku jawanya norapong lepasing pangre ngeng ugo kuat woso aman diri tinggal. Bahasa Jawa kayaknya ya. Artinya adalah merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Seperti itu ya. Jadi untuk kurikulum merdeka ini memang kita menggunakan banyak hal filosofi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Sama halnya ketika jadi guru penggerak itu juga lah yang kita pelajari ya Bapak Ibu. Jadi beliau ini akan terus-menerus ada pada materi-materi yang akan kita pelajari. Lanjut. Di situ ada hukuman dan penghargaan. Jadi kalau kita melakukan hukuman dan penghargaan, maka alasan munculnya motivasi. Jadi kalau dapat hukuman atau penghargaan, maka dia akan muncullah sebuah motivasi. Kalau dihukum misal sama murid dia, kamu kalau tidak memotivasi dan ketika pelajaran kuliah, dia akan rajin mengumpulkan tugas. Tapi ketika dengan guru lain yang tidak memberikan hukuman, maka dia tidak akan mengikuti. Kenapa? Ya sudah, tamunya sama guru dia saja. Berarti hal itu akan menimbulkan motivasi positif, tapi dalam jangka waktu yang pendek dan hanya dengan orang tertentu saja. Lanjut, sama halnya dengan penghargaan. Mungkin untuk anak kelas 1, biasanya kalau untuk masuk baris itu agaknya sulit untuk dirapikan ya Bapak Ibu, untuk antri gitu kan. Yaudah, ini
Siapa yang ini mau antri? Nanti kalau antri yang rapi bisa sabar, nanti ibu kasih bintang. Ya, jadi kalau pas sama si ibu ini dia semangat mau antri karena ibu memberi bintang. Ketika si ibu ini sakit, tidak bisa hadir dan dia tidak kolaborasi dengan guru lainnya bahwa anak saya ada yang seperti ini. Jadi kalau nggak saya kasih bintang dia nggak mau, dia akan ngacak-ngacak puntak. Apa yang terjadi? Nggak akan nurut. Oh, nggak kayak ibu itu males, nggak kasih bintang, katanya gitu ya. Nah, berarti termotivasi tapi jangka waktunya pendek. Kemudian lanjut. Ini hukuman dan penghargaan. Ini kalau tadi saya sedikitnya sudah kasih dampak positif dan juga negatifnya ya. Nah, ini dampak negatif hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya ingat sekali karena saya dulu guru saya memang seringnya menghukum kalau tidak mengikuti ya. Dikata-katai. Ya, dikata-katai dengan sekelas ini tahu semua. Yang kamu murid inilah itulah dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ternyata sampai saya setua ini. Saya sudah berusia 37 tahun dan ketika saya SMP berarti masih usia belasan. Hal itu masih tertanam dan menyakitkan. Karena yang kena marah bukan saya, yang kena marah bukan saya. Tapi itu ternyata berdampak juga ke teman-teman yang lainnya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Ya, benar. Kemudian murid atau anak akan kesakiti, sakit hati. Kalau sakit katanya terkena pisau itu bisa cepat sembuh. Tapi kalau sakit hati sampai akhir hayat masih ingat. Ya meskipun sudah senyum, tapi hatinya masih tidak bisa. Oh tidak bisa. Lanjut, perilaku pasif agresif dapat meningkat. Jadi anak itu lebih agresif malah. Lanjut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi misal hal ini hukuman dan penghargaan dilaksanakan di sekolah, semua guru ini sudah sepakat berjalan dengan baik, tapi bapak ibu lupa dia akan baik di sekolah saja. Kenapa? Karena dia merasa tertekan di situ semua guru seperti itu, tapi di luar dia akan berlaku sesuai apa yang dia pikirkan. Nah ini bebas saya sudah tidak di sekolah, gitu ya. Lanjut, konsep diri buruk. Jadi dia tuh jadi acak-acakan. Lanjut, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Supaya apa? Supaya tidak dihukum. Supaya apa? Supaya dapat penghargaan. Jadi dia berbohong. Kemudian dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Wah sudahlah, saya memang anak nakal kata guru itu. Ya udah, saya nanti nggak usah masuk sekalian lah. Nanti saya disetrap di depan. Maksudnya kayak gitu, jangan diikutin ya, kayak gitu loh, jangan diikutin itu. Pemalas gitu. Menurut kita is okay, tapi mereka sakit, ya dan malu. Lanjut, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Seperti itu. Jadi kalau yang saya pahami itu anak sekecil apapun punya harga diri, Pak. Jadi dia tetap kita harus hargai. Misal ketika dia ngomong kita juga nggak boleh putus. Dia masih ngomong semangat. Kalau Pak saya tadi ini orang ini mau cetak. Sudah lah. Itu dia sakit hati. Jadi didengarkan dulu. Seperti itu. Lanjut, hukuman dan penghargaan dampak negatif ini ya banyak ya di sini ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, agak saya cepatkan. Kemudian di situ penghargaan merusak hubungan. Ini yang seperti apa Bapak Ibu? Penghargaan kok merusak hubungan itu? Ya, boleh berperilaku tidak adil. Ada yang lain? Misal contoh yang terlihat di sekolah yang apa ya sering kita lihat bersama. Misal apa? Yang sekarang dihapuskan tapi masih tetap ada. Ya, betul. Kenapa perankingan itu ternyata tidak dibolehkan? Karena itu sama halnya memang sebuah penghargaan ya. Tapi ternyata ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, tapi yang memang kita bingung gini ya. Dan terus nanti nggak adil nih, nggak fair. Dia kan memang yang dikasih penghargaan memang anak yang mau berusaha. Ya, tapi ternyata yang lain itu bukan tidak berusaha. Jadi anak-anak itu punya tingkat usaha masing-masing dan tidak bisa disamakan. Misal yang satunya belajar dengan menggunakan musik yang ada di telinganya, yang satunya di tempat yang sunyi, tidak bisa dengar apa-apa.
maksudnya bukannya terus kuliah, maksudnya nggak ada suara lain kecuali dia sendiri sambil belajar. Seperti itu. Jadi kita harus sebagai guru itu, ya itu tadi tidak menyalahkan. Kita anak itu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Kenapa kok si A ini lancar pendidikannya? Mungkin lingkungan keluarganya mendukung Bapak Ibu, tidak ada masalah intrinsik dalam keluarganya. Mungkin yang satunya ada broken home seperti itu ya, atau Bapak Ibunya terlalu sibuk, tidak mengurus anaknya. Jadi saya seperti menceritakan diri saya sibuk Zoom, ayahnya sibuk Zoom, anaknya katanya ya Zoom semua. Terus saya sama siapa? Nah mungkin sama halnya saya sendiri pun masih berproses Bapak Ibu. Jadi dari ilmu yang saya peroleh ini banyak hal ternyata yang masih perlu diperbaiki. Berproses, yang pastinya kita tahu bahwa kita salah dan jangan segan meminta maaf. Jadi mungkin saya sering minta maaf sama anak saya, ya. Meskipun saya Zoom dari jam 1, jadi pulang sekolah dari Pagar Dewa itu nanti jam 1 belum lepas ini tas saja taruh langsung Zoom sampai jam 3:30. Tapi ya nanti pas giliran ada yang lain masuk presentasi saya tutup, saya sholat dulu. Nah sampai jam 4 selesai sholat, nyiapin anak untuk ngaji. Saya tidak mau menyanyiakan itu adalah kewajiban saya untuk ngaji. Jalan itu kita ngobrol. Maaf ya, Bunda salah. Tadi nggak ngajak main. Harusnya main ya, kok sibuk terus. Sampai saya ngomong, ada ibu-ibu yang santai ketika saya nonton ngaji itu ngobrol gitu ya, sore sambil bakar-bakar, tes. Saya ngomong sama saya, adik seneng Bunda yang kayak gitu apa Bunda sibuk terus kayak gini? Tapi nak kayak gitu seru. Enggak, seneng Bunda yang kayak gini dalam pikiran saya. Jangan-jangan anak saya tertekan, takut kan ya. Jadi itulah anak kita selalu menerima kita sebenarnya. Tapi kita juga dialah yang sering kita marah. Lanjut, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Jadi dia supaya guru senang, ya, biar nggak marah-marah. Ya udah turutin aja gitu. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut apapun usahanya. Entah nyontek lah, entah dia mana membuat contekan sepanjang segini ditarik ibaratnya supaya apa? Supaya guru kasih tepuk tangan. Ya, kasihan sebenarnya ya, berarti ternyata mereka. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Lanjut, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ya sudahlah, pasti yang juara dia juga. Kasih soal, gue sih kecelok ya ini. Dia nanti sama hukum yang dipanggil, aku enggak. Aku loh salah terus jawabnya. Aku loh goblok. Padahal enggak. Saya selalu menekankan ke siswa-siswa saya. Saya mengatakan tidak ada murid saya yang bodoh. Nggak tahu Mas Dan ingat nggak omongan ibu waktu ngajar. Saya selalu mengatakan, saya tidak ada murid saya yang bodoh. Murid saya pintar semua. Pintar. Loh, pintar kok aku gak kayak gitu ya. Sekarang kamu lihat, dia seperti apa, kamu seperti apa. Kalau dikasih guru, percaya enggak. Kalau disuruh nanya enggak. Karena murid nanya kamu seperti apa. Gitu ya. Ya, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau seumpamanya hukuman dan penghargaan tidak boleh Bu? Terus bagaimana? Nah, ini kita ada di sini konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Konsekuensi ya. Tadi ada hukuman dan penghargaan, yang lanjut di situ lalu bagaimana guru harus mengambil tindakan bisa dengan konsekuensi. Apakah ini nanti juga akan efektif? Kita lihat ya, konsekuensi sendiri itu adalah salah satu tindakan yang bisa kita lakukan untuk menerapkan disiplin kepada anak, tapi konsekuensi juga memiliki kelemahan, memiliki dampak yang tidak baik. Ya, contoh konsekuensi apa Bu? Ketika proses pembelajaran, contoh konsekuensinya kayak gini ya, kalau belajar sama ibu. Contoh, saya kasih contoh ya. Misal, yang tidak mengumpulkan tugas di luar. Ya, yang tidak mengumpulkan tugas pelajaran matematika itu keluar. Terus saya nggak belajar, terus kan kamu tidak mengikuti konsekuensi kita, ya? Keluarlah dia. Apakah terus akhirnya dia akan sadar? Apa besoknya tidak mengulangi lagi? Tidak, malah akhirnya membuat tambah rempong. Ya, kita belajar dia di jendela. Kalau udah berarti kan itu menimbulkan hal yang tidak baik lagi. Tapi kalau bagi yang siswa nurut, itu akan lebih terbentuk, tapi terbentuknya membuat dia juga memiliki identitas yang gagal. Ya. Nah, di sini ada pun kita lihat. Nah, ini ya.
Jika konsekuensi ini terus kita lakukan, maka sesuatu harus terjadi ya. Jika konsekuensi ini harus terjadi, itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin memang, kemudian stimulus, kemudian langsung tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, tapi yang bawah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Kamu nggak usah belajar matematika. Wah, pernah juga saya gitu, tapi nggak sering. Gemes saya, dikasih PR kok nggak dikerjakan. Ya, kita sebagai guru juga bingung saat itu ya, harus bagaimana ya. Nah, saya ngomong udah mas di luar aja. Dan terus kan saya mau bikin belajar, kata dia. Enggak, harus belajar. Tapi ya saya kasihan, saya keluar lagi, tak suruh masuk lagi. Ya, itu. Jadi masih banyak hal yang perlu dibenahi. Nah, adakah cara lain yang lebih baik? Nah, ini tadi ada konsep inti yang kita bahas yang pertama tadi, ada namanya restitusi. Ada yang tahu restitusi itu apa? Ada yang kayaknya macam-macamnya, ada yang sudah belajar di PMK ini mengenai restitusi. Apa restitusi? Restitusi. Ya. Nah, restitusi kita bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Kemudian ada lagi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini dilakukan secara kolaboratif. Itu maksudnya seperti apa? Ya, kita menyelesaikan masalah siswa ini tidak dengan peraturan yang kita buat sendiri, tapi kita berkolaborasi dengan mereka. Ya, lanjut ya. Nah ini, ya, tadi identitas gagal itu jika kita memberi hukuman. Ya, kemudian ada identitas sukses atau disiplin. Untuk konsekuensi ini masih masuk, tapi itu sifatnya netral ya. Kemudian yang kita harapkan adalah restitusi. Jadi restitusi ini bisa membawa kita untuk menciptakan disiplin yang positif. Nah, kita lihat untuk konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau untuk restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak-anak jangka waktu pendek itu konsekuensi. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Di situ ada kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu ya. Terima kasih. Kemudian kalau untuk restitusi apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Jadi kita kembalikan ke siswa, tapi kita membantunya. Ya, lanjut. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Lanjut di sini ada apa yang perlu dilakukan sebelum restitusi. Membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah. Jadi apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan yang dibuat Bapak Ibu sendiri bersama-sama dengan siswa. Berarti sudah top ini ya. Sudah masuk. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah ini ada diagramnya ya untuk budaya positif. Jadi yang pertama sebelum keyakinan kelas itu apa namanya Bapak Ibu? Kesepakatan kelas. Jadi kelas ini kan membuat keyakinan kelas ya, yang kita tawarkan ke siswa ya Bapak Ibu, bukan kita sendiri ya. Nah itu yang keluar dari siswa-siswa itu namanya adalah peraturan-peraturan. Setelah peraturan yang mereka munculkan sendiri, kita sederhanakan menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu terbentuk seperti ini, maka akan terbentuk lingkungan yang positif. Di mana masih di daerah yang sedikit, yaitu di
kelas. Setelah di kelas-kelas 1 sampai 6 semua guru yang menerapkan ini, maka terciptalah budaya positif. Jadi insya Allah di SD Negeri 1 Mandubang ini berarti sudah kurang lebihnya Bapak Ibu gurunya sudah membudayakan disiplin yang positif ya. Insya Allah. Lanjut. Nah ini tadi ya peraturan. Nah peraturan itu apa? Contoh. Ayo anak-anak. Apa? Peraturan yang mau dia. Contohnya apa? Selalu membaca buku. Ya ini contohnya ya. Ya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kayak gitu. Terus apa lagi nak? Dilarang mengganggu orang lain bu. Gitu ya. Lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah itu kata-kata itu muncul dari siswa kita. Nah setelah itu kita sepakati membuat keyakinan kelas. Artinya adalah selalu membagikan buku di tempatnya. Kemudian ada apa namanya dilarang mengganggu orang lain. Jadi ini yang satu, yang 2 dan 3 ini sama ya, yaitu menghormati orang lain. Ya. Lanjut di yang atas itu berarti berhubungannya dengan apa ya? Tanggung jawab dan lain-lain sampai bawah. Bapak Ibu, keyakinan kelasnya ada berapa? Oh, ada 6. Ada yang lebih dari 6? Ada 8. Bagus itu bagus. Jadi nanti untuk keyakinan luas itu disarankan adalah kata-katanya mudah diingat oleh siswa kita, kemudian mudah dipahami dan kita buat tidak perlu banyak tapi diingat dan dipraktekkan seperti itu. Lanjut, apa yang perlu dilakukan sebelum restitusi? Ya, jadi apa yang perlu dilakukan sebelum dilakukan restitusi? Yang pertama yang membuat keyakinan kelas, karena nanti ada tahapannya. Yang salah satunya menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama memahami kebutuhan dasar manusia sendiri. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama bertahan hidup. Kemudian bertahan hidup itu contohnya manusia butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, seperti itu ya. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu seperti apa? Bisa ya. Penguasaan itu siswa kita bisa mendapatkan nilai 100. Nah, jadi dia itu merasa bahwa ini aku bisa gitu ya. Lanjut kebebasan. Jadi siswa kita itu nggak bisa terus-terusan mendengarkan kita selama ngajar terus. Jadi kita kasih dia kebebasan, misal biar nggak bosan, kasih kelompok terus ice breaking, ya, biar dia nggak bosan. Males bu, nanti saya di kelas gitu aja nyatet katanya, jadinya bosan gitu. Lanjut kesenangan. Namanya apalagi anak SD ya, anak SMP aja masih butuh kesenangan mereka. Nggak seru. Iya. Jadi selanjutnya apa nih? Kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Ibu, tadi loh saya pakai jilid baru, kok ibu kok nggak puji saya? Ya, jadi dia butuh perhatian, butuh kasih sayang. Dan di sini diharapkan untuk bapak ibu gurunya juga kebutuhan dasar manusianya terpenuhi dulu ya. Iya, bahagia dulu. Jadi gurunya harus bahagia dengan aktif sekolah. Iya, meskipun dia manusia biasa. Lanjut. Saya tepat waktu ya. Nanti kamunya guru-gurunya. Tanggal 5 mundur lagi. 5 menit kalau biar itu. Udah kok belum. Soalnya kan gak diperhatiin. Jadi terus gimana nanti siswa kita ya? Ini ada contoh saja ya Bapak Ibu. Saya yakin kalau guru-guru SD Negeri 1 Mandubati nggak seperti itu. Lanjut yang kedua, menyadari posisi kontrol guru. Nah, kita punya posisi kontrol ternyata Bapak Ibu ya. Di situ ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi kontrol. Nah, sekarang ada yang pertama. Guru itu sebagai penghukum posisi kontrolnya. Penghukum. Salah sedikit siswanya dihukum. Lanjut, sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, contohnya di situ apa tuh? Kamu kenapa kok kayak gitu sih? Ibu kecewa loh sama kamu loh. Nah, itu dia siswanya rasa bersalah. Lanjut teman. Nah, ada yang juga sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian kalau sebagai teman gimana? Ayolah lakukan demi ibu. Ya, nanti ibu ditegur loh sama ibu kepala sekolah. Itu sebagai teman. Lanjut pemantau. Nah, pemantau ini apa? Kamu tahu apa peraturannya? Pemantau. Ya. Kemudian manajer. Manajer itu seperti apa? Apa yang kamu kita yakini, gitu ya? Itu sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita hindari ternyata adalah nomor 1 dan nomor 2 sekarang. Guru sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah itu harus kita hindari, ya.
Sekarang kita boleh kemana dulu? Ke sebagai teman dan pemantau. Nah, harapannya adalah kita sebagai guru itu bisa menjadi seorang manajer, ya. Kontrolnya itu posisi kita itu adalah sebagai seorang manajer, ya. Nah, ini adalah tahap-tahap segitiga restitusi, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa tadi, posisi manajer itu sudah misal sudah digunakan atau sudah ditempati oleh Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah bisa melakukan segitiga restitusi. Ya, sudah tidak menyalahkan lagi, ya. Lanjut. Nih, ini agak saya sebutkan ya Bapak Ibu, ternyata waktunya sudah dikejar, ya. Nih, yang pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bisa guru itu menanyakan, berbuat salah, berkata seperti ini, berbuat salah itu hanya manusiawi, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, ya. Terus bisa seperti ini, di sini Ibu memanggil kamu itu bukan untuk fokus kesalahan kamu. Sekarang kita bertemu ini untuk mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Itu langkah yang pertama. Ini hanya contoh dari kata-kata yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Contoh ada di situ, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Seperti itu. Kemudian namanya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya. Lanjut, menanyakan keyakinan. Nah, jadi kan tadi sudah Bapak Ibu buat keyakinan kelas, ya. Sekarang apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita hubungkan dengan kesalahan dia tadi. Misal karena dia telat, misalnya apa? Nah, itu kita hubungkan. Kamu tahu nggak sikap kamu ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk? Jadi kita ingatkan kembali. Lanjut, ini sudah yang terakhir ya Bapak Ibu. Ini adalah, nah ini contoh saya kemarin. Contoh saya ini. Ada siswa saya hidup. Jadi itu siswa saya namanya Rido. Ya, ketika saya mengajar matematika dia tidur, dia asik tidur, lemas, gak semangat, karena biasanya dia memperhatikan. Saya diam saja ya. Ya, nanti saya tapi berinisiatif untuk memanggilnya ke ruangan saya. Ya, nah untuk menstabilkan keadaan tadi kita bisa tanya kenapa tadi kamu dalam masalah ya, ya. Oh tidur-tiduran. Dia cerita nanti, iya Bu semalam saya main Mobile Legends kan ya, sampai jam 2 pagi. Wah, kata saya seru berarti mainnya ya, sampai nggak tahu jam gitu lah ya. Jadi nanti kita ngomongkan bahwa sama gitu juga sama suka main game. Kalau pas banyak tugas, stres, penat kita main game juga gitu ya. Tapi harus tahu waktu ya. Kemudian saya tanyakan apakah kamu merasa yang kamu lakukan ini merugikan atau membuat kamu masalah dalam masalah juga Bu. Gitu ya. Nanti kembalikan ke keyakinan kelas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk membentuk lingkungan yang positif banyak hal yang perlu kita pahami, yaitu ada di situ mengenai 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang diharapkan adalah guru itu sebagai manajer. Dan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh siswa, itu kita bisa menggunakan restitusi atau segitiga restitusi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sebagai guru Indonesia ini bisa bersama-sama terus memperbaiki diri ya, terus mengupgrade diri mengikuti perkembangan zaman. Ya, yang saya harapkan Bapak Ibu hebat yang ada di sini bisa mengikuti langkah saya, karena saya yang paling hebat kan. Saya juga tesnya nggak sekali lulus kok. Ya, saya coba lagi, ya, dicoba. Kemudian kalau misalnya hanya hayalan saja memang males. Dan kalau ingin tahu tugasnya dari alif sampai ya, ada 3 modul. Modul 1, 2, dan 3. Satu modulnya ada 4 sub modul. 1.1, 1.2 sampai 1.4. Ya, dan alur pengerjaannya adalah merdeka. Mulai dari diri. Eksplorasi konsep. Ruang kolaborasi. D demonstrasi kontekstual. Elaborasi. Adalah koneksi antar materi. Aksi nyata. Setiapnya.
Ada 6 tugas yang perlu kita selesaikan. Jangan takut. Itu awal-awal saya bikinnya di dalam Budi Wahyudi, istri dari Pak Anang yang merupakan ketua penggerak di OKI. Saya lihat ya Allah, kok sampai banget kayak gitu, nanti saya gimana gitu ya. Tapi nanti ketika kita jalani, ya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Tapi capeknya itu senang Bapak Ibu. Apalagi ketemu dengan beliau-beliau di sana, orang yang hebat-hebat. Nanti kita itu ada yang mendampingi namanya PP. PP itu adalah pengajar praktik. Kemudian ada lagi yang dunia maya lewat Zoom, itu namanya fasilitator. Nanti ada lagi satunya instruktur. Nah, jadi kita ini PGP itu pendidikan guru penggerak ini sama aja kita disekolahkan oleh negara. Kalau jujur juga saya mengikuti guru penggerak ini bukan karena ingin menjadi kepala sekolah atau pengawas, kan katanya juga bedanya ya. Kalau saya berpikir karena saya ditugaskan tadi di daerah yang luar biasa, ya banyak, ya. Iya. Kalau saya sendiri tidak keluar dari zona itu, terus saya dapat ilmu dari mana, gitu ya. Jadi kita harus saja kita belajar dewasa anak bisa dapat ilmu sendiri dengan akses jalannya. Sampai kalau bisa luar di sini Pak, tempat kami jatuh Pak kalau masuk. Ya, jadi ya, aduh Pak Eka, semangat Pak Eka, yang mudah-mudahan Pak Alfian, Pak Nur, ya, Kuliah, Bu Sofi, ya itu semuanya, ya, pokoknya slogannya kita seperti yang disampaikan oleh Pak Iman bahwa slogan guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak itu dirinya sendiri dulu, tergerak. Setelah tergerak masuk berarti kita sudah bergerak. Setelah bergerak, ini seperti saya ini berusaha menggerakkan. Semoga Bapak Ibu juga tergerakkan oleh apa yang saya lakukan. Mungkin itu terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan dari terima kasih banyak. Mungkin ada sesi tanya jawab atau tanggapan dari Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan ke Bu Yuni sebagai moderator. Ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas segala pemaparannya. Semoga kita guru-guru hebat SDN 1 Mandowati kita bisa lebih semangat untuk mengikuti jejaknya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu di sini ada sesi tanya jawab. Monggo Bapak guru hebat, silakan yang mau bertanya ke Bu Tanti, silakan. Monggo Bapak Ibu. Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Masifar Ibu Tanti yang akan memaparkan tentang implementasi program belajar. Tadi beberapa pemahaman yang sekilas kami tangkap, cuma saya juga terlalu paham itu fungsi guru sebagai manajer. Makna dari ini pengatur. Tadi ada beberapa materi yang disampaikan, kita tidak diperbolehkan seperti ini, diperbolehkan seperti ini dan sebagainya. Nanti mohon untuk bisa diberi pemahaman kembali. Lebih fleksibelnya manajerial seperti apa? Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar dulu, mungkin ini konsep ini dengan adanya guru penggerak tidak berubah kebanyakan. Saya pernah dengar dulu guru itu juga dianggap sebagai pemimpin dari lingkungan, termasuk dari sekolahan ataupun kelasnya. Sedangkan di konsep kepemimpinan itu ada satu konsep yang mengatakan seperti kata peribahasa, gara-gara nilai sedikit usah susu sebenarnya. Ini kadang-kadang Bapak Ibu, misalkan di satu kelas ada satu murid yang super duper gitu ya, berkata-kata ini bersiapkan do males, alat terusnya gawe emosi, akhirnya kita kadang-kadang yang bersikap lebih baik saya mempertahankan yang banyak daripada satu orang, tapi yang lain akan berpengaruh. Jadi kalau kita ngambil seperti itu, kira-kira dari konsep kurikulum ini seperti apa yang kita lakukan? Satu orang kita masukkan, tetap itu belajar di kegiatan kita, cuma akan mempengaruhi yang lain. Kalau kita keluarkan, itu akan dari ada efeknya dari konsep belajar. Jadi dengan konsep lebih baik saya mempertahankan yang banyak, mungkin unsur manfaat yang lebih banyak dan menghilangkan yang satu.
Cuma itu kayaknya nggak relevan lagi dengan proses monitor belajar. Jadi mohon solusinya ataupun pemahamannya mungkin tadi saya kurang paham juga. Jadi kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, kalau kita masih ada yang mau bertanya, masih beri kesempatan. Ini saya pernah tanya loh, Bu. Dengan konsep bagaimana belajar, loh. Sebenarnya saya nggak tahu. Konsep itu gimana? Ayo, Pak, ya. Ada dulu. Ayo, langsung. Ada besok ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nanti saya di sini bertanya. Tadi kan kita dilarang apa tidak boleh membuku atau menegur siswa secara langsung. Kemudian memberi penghargaan, misal juara 1, juara 2, dan juara 3 itu sudah tidak diperbolehkan. Karena kan bagaimana kita mengatur itu dengan baik tanpa menyakiti, tanpa menyinggung, tanpa ada ya pokoknya tanpa ada menyinggung yang lain. Nah, kemudian terus yang cara menghargai kita kepada anak yang benar-benar mau dihargai itu bagaimana? Bisa, kamu pintar, nanti anak gini, Sobi loh, pintar saya kalau kayak dikai pintar, dipuji-puji. Nah itu kan kadang salah. Nah itu bagaimana enaknya antara siswa dan guru itu bagaimana enaknya? Terima kasih. Saya coba menjawab ya, Bapak Ibu. Sambil dulu nggak apa-apa ya? Ya baik. Terima kasih banyak untuk Pak Nur dan Bu Sofi atas pertanyaannya. Meskipun saya sendiri juga masih belajar Pak sama Bu Sofi ya, tapi di sini kan sesi kita adalah bukan menggurui atau siapa yang pintar atau siapa yang bodoh, tapi kita saling diskusi. Jadi yang ditanyakan sama Pak Nur tadi adalah kok yang disampaikan itu kayak salah, ini salah harus gimana gitu. Kemudian bagaimana kalau semuanya di kelas itu ada satu siswa, pokoknya nyebelin banget lah anak ini. Kalau misal dia tidak tak keluar itu, maksudnya kita amankan di lingkungan teman-temannya, dia akan merusak kondisi kelas kita seperti itu. Dan itu pun karena saya sebagai guru hampir berarti 14 tahun ya saya ngomong Pak, saya masih menemukan siswa saya yang seperti itu juga. Ya, dan nggak mengalami saya juga masih jujur kewalahan. Jadi untuk yang sesuai dengan apa yang saya pelajari dalam program bergerak ini, di sini tadi ada posisi sebagai manajer ya. Jadi sebagai manajer di sini maksudnya adalah kita guru sebagai guru itu kan sebenarnya fokusnya itu pada proses pembelajaran. Hal yang lingkungan kecil kita yang sebenarnya kita perlu itu kan untuk murid. Jadi kita di sini dulu belum melebarkan sayap kita keluar. Nah jadi kita di dalam ruang itu bagaimana sebelum kita melakukan proses pembelajaran, hal-hal yang kita butuhkan sudah kita rancangkan dulu di rumah. Misalkan dari perencanaan. Saat kita memilih model apa ini nanti yang akan saya terapkan pada proses pembelajaran kita, seperti itu ya Pak. Kemudian karena sekarang juga sudah menggunakan digital menggunakan teknologi, kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang seru. Kita bisa cari di internet itu, kita menggunakan teknologi karena anak-anak sekarang itu sepertinya sudah tidak bisa lagi lepas dengan gadgetnya. Nah, bagaimana kita menerapkan model pembelajaran yang tetap belajar tapi masih menggunakan hal-hal yang menyenangkan, kita masukkan di atau PowerPoint atau mungkin aplikasi-aplikasi yang apa itu namanya ya, game atau yang coba anak dikasih kuis yang ada dipencet, sebenarnya kita pakai kursor dia, nanti dia bisa ting keluar itu ya. Nah itu mungkin menurut saya sebagai manajer itu bukan terus manajer enggak juga. Itu adalah manajer itu malah kalau menurut saya adalah posisi kita yang
berat. Jadi selain menyiapkan emosi kita juga dari rumah, kecuali yang model pembelajaran tadi ya Pak. Jadi awal dari masuk kelas itu perencanaan itu kita matangkan dulu, kita matangkan dan kita kan sudah tahu nih siswa-siswa kelas kita itu. Nah bagaimana cara menghadapinya? Kita cari model yang pas untuk dia. Seperti itu. Misal anak itu tuh sebenarnya main game, maka kita pakai itu tadi. Mungkin Pak, karena saya sendiri juga masih belajar, itu juga belum yang sempurna, belum efektif. Ya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah di posisi manajer ini, diharapkan kita itu sudah bukan dulu yang punya masalah sih dari rumah. Kita sudah menyiapkan diri, kita itu siap ketemu murid kita dengan aneka macam karakternya. Iya, iya, dengan aneka latar belakang masalah kamu. Yang di rumah seperti apa kita tidak tahu ya, kan itu ya. Iya, kita tidak tahu ternyata di rumah itu kebutuhan dasar manusia dia juga ada yang memenuhi Pak. Karena bapak ibunya itu mungkin sibuk. Nah, saat di sekolah itulah saat dia cari perhatian sama Pak. Kayak gitu. Nah, mungkin itu ya tantangan kedepannya untuk kita menjadi seorang manajer. Jadi kalau menurut saya, sepengetahuan saya dan ilmu yang baru yang saya dapatkan, ya menurut saya kita dari rumah kita siapkan diri, emosi dan semuanya kita siapkan. Nanti materi yang akan kita sampaikan udah seperti apa yang cocok ini. Biar anak ini gak kita drop out dari kelas kita. Biar dia tetap dapat haknya untuk belajar seperti itu. Gimana? Iya model dan strateginya seperti apa? Iya, gimana Pak? Mungkin belum mas kan ya Pak dia. Kita ngatur emosi sendiri itu. Nah itu makanya. Padahal dari rumah ini di tenang-tenangin dulu berarti. Lanjut pertanyaan dari Bu Sofi. Tadi Bu Sofi tadi pertanyaannya adalah, Bu kalau bisa nih dia itu kan males atau gimana ya Bu Sofi? Terus nanti saya omongan dia atau pintar atau itu gitu ya? Siswa yang benar-benar berdiri gitu kan. Oh ini, terus gitu. Nah, itu tadi. Oke. Nah, tadi yang kita bahas mengenai segitiga restitusi pastinya berhubungan juga dengan yang itu tadi. Jadi, caranya kita tidak menyelesaikan masalah di ruangan yang ditatap semua mata yang ada di situ. Kita panggil dia face to face, kita berdua. Ya, kita berdua tapi jangan ini. Maksudnya supaya kita itu bagaimana caranya kita menyelesaikan masalahmu ini, nah. Ya. Nah, tadi makanya tadi ditanya dulu, ya, kenapa kok kamu itu kan ada anak yang lainnya belajar dia capek ya, sorry ya, yang ambil kursinya lah, yang ambil apa, iya, itu berbersih mana dia nggak bisa cepat kan, ya, oh gitu, itu saking bersih ya Pak Pian ya, jadi besok lagi yang gituin. Karena gini Bu, saya nggak tahu lagi. Pertama kali saya masuk, kaki itu berada di atas kursi gitu. Nah, saya cari solusi dari mana? Saya ketika naik tali itu kursi. Alhamdulillah sekarang. Nah itu metode saya salah apa Mbak? Saya nggak bingung Pak. Itu kan jawabnya hubungan. Nah itu efeknya berat apa? Anak itu terjaga. Itu jangka pendek mana itu? Oke, baik. Tadi sudah Bu Sofi dulu ya. Jadi seperti itu mungkin ya Bu Sofi ya. Jadi dipanggil nanti menggunakan tahap-tahap segitiga restitusi tadi. Ya, kita tanya dulu kenapa melakukan hal seperti itu. Kemudian nanti yakinkan ke dia bahwa sebenarnya memang manusia itu ya nggak luput dari salah. Kita sebagai guru juga salah. Supaya apa? Agar dia itu tidak menjadi pribadi yang gagal yang merasa aku memang salah banget, itu salah ini aku gitu. Jadi supaya dia itu bisa ke positif lagi untuk menuntut mereka supaya bisa menemukan solusi secara sendiri ya, gitu. Mungkin itu ya, Bu Sofi ya. Iya, punyanya Pak Alfian. Kalau punya Pak Alfian tadi jatuhnya kumpul ya. Iya, karena sebenarnya dia nggak gimana sih ya. Nah itu Pak Alfian, mungkin untuk saat ini karena SD itu 12 ya budaya ya. Jadi mungkin karena itu punya Pak Alfian lagi diangkat seperti itu. Nah ditakutkannya nanti ketika beda kelas bertemu dengan wali kelas yang berbeda, dia akan kembali ke tingkat yang lama. Mungkin awal-awal masih seperti menurut. Tapi ternyata si wali kelas yang baru ini itu lebih soft, nggak sih? Soft. Dia nggak begitu yang kalian. Nggak bisa kayak gitu kan? Kalau namanya guru kan karakternya juga beda-beda. Akhirnya naik lagi Pak Fian. Nggak ada Pak Fian soalnya. Nah ditakutkannya seperti itu. Tapi harapannya mungkin Pak Fian ya nanti berkelanjutan ya. Bisa seperti itu. Itu hal negatifnya ya. Tapi kalau positifnya mungkin kalau kembali ke karakter anak, mungkin jika anak itu memang akhirnya
yang ini hukum saya ini bukan karena gimana, karena saya baiknya seperti ini, itu bisa positif. Tapi banyaknya Pak ya, siswa yang bermasalah itu seringnya akan mengulang lagi dengan keadaan yang menurut mereka aman, tidak dikontrol dengan hukuman tadi, ya kan? Apalagi di rumah tidak ada pendampingan yang baik seperti itu. Jadi berarti Tapi itu dari kelas 1 seperti itu. Waktu kelas 1 saya minta memang sering seperti itu. Terus saya kan memang ya agak ini loh, karena kita lebih kecil gitu. Pertama dimarah, kedua diomongin, nggak sopan, nggak dulu. Aku double, hampir tiap hari kayak gitu, artinya tak lebih kecil. Nanti berapa hari lagi kayak gitu tak lebih kecil gitu aja. berarti kan itu masih diulang-ulang berarti. Masih, tapi lama-lama tahun udah berganti mau kenanya tuh hilang. Ternyata di kelas 2 Alfian juga seperti itu lagi gitu Ya, loh. masih menemukan hal itu. Jadi di sini kalau dia pagi aja. Itu ya anak itu. Oh, masih anak itu ya. Kelas 1 kayak gitu kelas 2 ya. Berarti luar biasa ya. Ya. Luar biasa. Syukur ya. Setelah ini ketemu ibu nanti dengan materi ini ya semoga yang saya pribadi Iya. Karena nanti gini ya, memang tantangan kita kayaknya kalau teori itu kayaknya gila di Medan. Ya, jadi ketika saya proses pembelajaran ini Bapak Ibu, si pemateri atau guru yang ada di situ, instruktur atau yang lainnya, dia pun mengatakan bahwa ini adalah rancangan usaha kita ke depan. Tapi apakah hal itu bisa terbentuk dengan cepat? Tidak, perlahan Pak. Nggak bisa langsung Pak Fian kalau sudah nggak nangis sepatunya dipanggil terus dia besok buka 100%, saya juga nggak nyamin itu. Jadi itu bertahap terus. Nah kalau menurut saya mengambil sedikit kesimpulan dari yang saya pelajari ini, kita berarti mulai dari diri kita dulu Bapak Ibu. Kita yang konsisten dengan perlakuan, kalau menurut kita ya misalnya dengan tadi baik, perlakuan contoh yang baik terus kita lakukan. Contoh yang baik apa? Dengan menerapkan keyakinan kelas tadi. Terus diingatkan terus, ya. Setahun 2 tahun belum kayaknya memang Bapak Ibu. Ya. Loh, terus gimana itu? Ya kan kita kan ini tadi nggak bisa langsung 100%. Kalau masak Indomie ya langsung tadi. Indomie benda mati, lagi manusia ya. Yang lebih mengerikan itu manusia yang kita tidak tahu kemauannya seperti apa. Ini adalah usaha. Tapi besok naik kelas 3 ketemu saya lagi mungkin enggak. Nanti ceritanya nanti diingat sampai dia keluar. Iya, kan enggak diulangi lagi mudah-mudahan. Iya. Biar besok kalau jadi sulit teringat saya. Iya, masalah di itu memang loh. Iya. Saya tuh dulu namanya SMP, kelas 1 saya masih namanya Pak Hadi Siswono. Saya terlambat itu dikata-katain gitu. Sampai sekarang almarhum kan sudah meninggal. Iya. Walaupun sudah meninggal ada seperti kayak apa ya? Saya kemarahan yang belum bermasalah. Saya mati di depan kelas dan itu masih terasa sampai sekarang. Efek itu sekarang dari SMP itu berapa tahun sudah lebih dari itu. Sampai sekarang nggak ini. Itu efek traumatik yang ke anak yang Dalam. Walaupun Pak Hadi itu sebenarnya guru favorit saat ini, tapi karena satu hal mengerti kita sebagai anak yang waktu itu loh Pak, ya udah sih itu tuh ya kita minta maaf. Ternyata ada efek yang sampai bertahun-tahun itu Iya, enggak hilang-hilang. Benar. Dari ingatan itu memang susah. saya merasa bersalah bu saya. Iya Pak. Kakinya saya tarik ya. Makanya kejadian itu kalau lebih parah Pak Ali kita Jadi ini ya, melihat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas kita sebagai guru itu bukan menuntut, tapi menuntun. Guru itu sebagai anom, jadi menuntun murid kita. Menuntun itu kayak ini Pak, menuntun itu kayak ini. Makanya harus materi itu harus dia menggunakan menuntut. Kamu harus juara 1 itu menuntut. Tapi kalau menuntut itu kita berarti pelan-pelan ya Pak ya. Namanya juga dituntun kok. Boroknya nggak sampai itu menuntut. Kita bisa mau, nah itu menuntun pelan-pelan sesuai dengan kodrat zaman dan alam mereka masing-masing. Siswa-siswi kita itu punya hal unik masing-masing, punya bakat masing-masing. Tapi ya ini teori. Jadi kalau kembali lagi karena gurunya PRN belum, ini 2024 ya habis, FPP belum, isi-isi belum, soal belum, ya temui yang seperti itu. Ya, tidak apa-apa, manusiawi. Hal itu manusiawi dan saya juga masih banyak melakukan kesalahan. Tapi sebagai guru, kita namanya guru berarti diguru dan ditiru katanya. Dan kita juga sebagai teladan.
kita adalah role model pada proses belajar. Apa yang dilakukan guru pastinya akan diingat oleh siswa-siswanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga kita sebagai pendidik Indonesia bisa selalu berbenah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi guru yang sesungguhnya guru. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Jadi nanti di dalamnya kayak Pak Nur nanti bisa mungkin tadi pemahaman saya tipis, mungkin nanti kalau pas belajar sendiri bisa lebih memahami seperti itu ya Pak Nur dan lainnya. Mungkin itu ya, saya hanya mungkin belum memuaskan pertanyaan Bapak Ibu, sama-sama belajar ini masih sama belajar belum selesai. Saya baru satu Bapak Ibu. Ini tugas modul 1.4. Baru mau masuk modul 2. Mungkin itu ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat buat ibu cara cerita. Oh iya, Ya, dibantu. Yang pertama boleh ini. Saya diberikan apa sebenarnya? Eksplorasi di Kayaknya yang tengah ya, di generasi eksplorasi. Oh, generasi eksplorasi. Mengerti itu. Tapi dari mana? ini ya, fokusnya dan bagian dari 1, 2, 3. Penting dong. Jadi Sofi. Maksudnya ya. Bisa benar-benar. Bapak Ibu, kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Untuk acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, di sini saya selaku pembawa pemandu acara mohon maaf bila mana dalam penyampaian dari awal dan akhir banyak salah dan hilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi